adalah tempat yang tenang di bagian dalam lembah Fenxiang, dibangun di atas gunung. Dikelilingi oleh dinding tinggi di tiga sisi, hanya pintu depan yang dibiarkan tidak terkunci, menutupi interior dari orang-orang di luar. Meskipun lembah Fenxiang mengalami perubahan besar dalam beberapa hari terakhir tetapi di daerah terdekat di sini, murid lembah Fenxiang masih tidak terlihat di sekitar, karena ini adalah kediaman Tuan Lembah Fenxiang Yun Yilan dan juga tempat pengasingannya. Sejak Yun Yilan memulai pengasingannya, murid lembah Fenxiang dilarang memasuki area ini tetapi tentu saja, murid lembah Fenxiang secara alami menjaga sekeliling tempat ini seperti benteng besi. Dan bagi mereka yang dapat mengakses kediaman Tianxiang, selain Sangguan Ce yang selalu sangat diandalkan oleh Yun Yilan, hanya murid dengan keterampilan tinggi yang diberikan secara pribadi, Lixun, yang dapat memasuki tempat itu dan bertemu dengan gurunya yang sangat dihormati. Adapun sisanya termasuk generasi yang lebih tua seperti Lusun, semua terlalu dilarang dari tempat itu. Bahkan sejauh mana lembah Fenxiang disusupi dan rubah langit berekor 9 yang telah dipenjara selama 300 tahun dibebaskan, dan bahkan ketika ada kemungkinan bahwa harta karun lembah Fenxiang yang legendaris Inferno Mirror mungkin muncul, Yun Yilan tidak pernah muncul, hanya mengawasi situasi melalui Sangguan Ce. Dia di halaman kecil itu, pengasingan apa yang sebenarnya dia lakukan? Pertanyaan ini sering muncul di banyak hati murid lembah Fenxiang. Langit berangsur-angsur menjadi cerah, Sangguan Ce di udara pagi yang sedikit lembab, dengan ringan mendorong pintu ini, masuk dan kemudian menutup pintu. Muncul di hadapannya, adalah halaman yang sudah dia kenal, beberapa pohon bodi dengan lembut mengayunkan cabangnya di angin pagi, selain jalan kecil di tengah, sekelilingnya semuanya rumput hijau. Selain itu, tidak ada apa-apa. Kediaman salah satu dari 3 pemimpin sekte fraksi baik terbesar di dunia, sebenarnya sangat sederhana dan sederhana. Di ujung jalan, ada sebuah rumah kecil berwarna putih dan abu-abu tua dengan 2 meter, dibangun di atas gunung, pintu kayu yang dicat ungu juga tidak terkunci. Sangguan Ce berjalan mendekat, mendorong membuka pintu dan kemudian menutupnya. Keheningan segera turun, seolah-olah gejolak dunia fana, semua pada saat dia mengangkat tangannya, terkunci di luar rumah. Di dalam ruangan tidak ada siapa-siapa, hanya beberapa perabot sederhana. Di atas meja dan kursi, tampak ada lapisan debu tipis. Sangguan Ce memfokuskan dirinya dan berjalan langsung ke rumah, datang ke lemari dan menarik laci kiri, mengulurkan tangannya dan sepertinya mengaktifkan sesuatu. Pada saat berikutnya, suara rendah terdengar di belakangnya. Seluruh dinding, tanpa tergesa-gesa mundur ke kanan, memperlihatkan dinding batu yang kokoh dengan potongan terowongan redup di tengahnya, hanya cukup lebar untuk satu orang. Sangguan Ce tidak ragu-ragu dan berjalan masuk, tidak lama setelah sosoknya menghilang ke dalam terowongan yang remang-remang, pintu itu tidak tergesa-gesa menutup, menghilang tanpa jejak. Di terowongan yang redup, sebuah batu seukuran kerikil yang dipasang di dinding setiap beberapa interval memancarkan cahaya, untuk tujuan penerangan. Dan saat dia berjalan, dia tidak mengalami perasaan tercekik, secara alami saluran ventilasi ada di suatu tempat di sini. Jalan itu tidak dianggap panjang. Segera dia mencapai tujuannya, sebuah kamar batu yang mirip dengan ukuran ruangan di luar. Tidak ada apa-apa di kamar batu, hanya layar lipat yang ditempatkan secara horizontal di tengah, menghalangi pandangannya. Tiba-tiba, dari belakang ruangan, sebuah suara yang sangat kuyu terdengar, apakah itu saudara junior Sangguan? Sangguan Ce berjalan maju 2 langkah, meninggalkan sekitar 4-5 langkah dari layar, dengan hormat berkata, "Ya, kakak senior. Apakah tubuhmu masih baik-baik saja?" Sepertinya suara itu milik Master Lembah Fenxiang Valley yang bereputasi baik Yun Yilan yang telah mengguncang dunia tetapi entah bagaimana sosok raksasa fraksi baik ini bernama bersama dengan pendeta sekte King Yun Daoxuan, Master Puhong Kuil Tian Yin, saat ini terdengar seperti orang tua sekarat yang memiliki kekurangan ki. Dia terdengar tertawa pelan, samar-samar berkata, "Tubuhku, apakah masih akan sembuh? Hanya bisa seperti ini. Hanya perlahan menunggu kematian." Wajah Sangguan Ce berubah, ekspresi rumit di wajahnya, dia akan mengatakan sesuatu ketika dia diinterupsi oleh suara lemah Yun Yilan, "Bagaimana keadaannya?" Sangguan Ce ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Kami entah bagaimana sedikit banyak telah menyelidiki. Orang yang memprovokasi ikan manusia pada malam itu adalah sekte jahat Hehuan, Jin Pinger, kemungkinan besar karena pria sekte Hehuan dibunuh oleh ikan manusia di rawa kematian. Jadi dia menggunakan metode kejam untuk membalas dendam.
Yun Yilan terdiam beberapa saat di belakang layar, suaranya tiba-tiba berubah menjadi dalam dan berkata, lalu tentang masalah penting klandestin kita, apakah dia mengetahuinya? Tubuh Sang Guanche tiba-tiba bergetar, pada saat ini, suara di balik layar itu tiba-tiba dipenuhi dengan otoritas. Dari apa yang saya pikirkan, dia masih belum. Kalau begitu itu bagus, Yun Yilan tampak lega, berkata, kalau tidak, jika masalah ini bocor, kerja keras bertahun-tahun, kemungkinan besar akan sia-sia. Sang Guanche mengangguk dan berkata, kakak bisa yakin. Yun Yilan berhenti sejenak, berkata, penjahat yang telah menyelinap ke altar neraka dan melepaskan rubah langit berekor 9, sudahkah kamu menyelidiki siapa itu? Sang Guanche berkata, tadi malam guru keponakan Li Sun dan Keruhui melacak Jin Pinger dekat Tian Sui Stocket, mendengar kabar darinya pagi ini, sekte jahat Raja Hantu Xiao Fan, juga ada di sana dan dia melakukan serangan diam-diam ke Ruhui, menyebabkan kematiannya. Untungnya sekte King Yun Lu Sueki, yang dikirim oleh pendeta Daoxuan untuk menanyakan kakak senior, bertemu dengannya di sepanjang jalan dan membantu, dia kemudian dapat melarikan diri dari serangan menjepit dua orang jahat itu. Xiao Fan, suara Yun Yilan berhenti sejenak, berkata, jangan bilang bahwa Zhang Xiao Fan yang telah mengkhianati King Yun 10 tahun yang lalu. Sang Guanche mengangguk dan berkata, orang itu, pertempuran Bukit King Yun yang mengejutkan dunia, Zhang Xiaofan mengkhianati King Yun, dalam waktu singkat, 10 tahun keterampilannya meningkat pesat, sekarang dia sudah menjadi nomor 1, jenderal terkuat di bawah Raja Hantu. Yun Yilan mendengus, berkata, pendeta Daoxuan orang tua itu telah menjadi tua, pikirannya juga entah bagaimana kacau, dia memiliki murid dengan bakar seperti itu, namun dia tidak bisa menggunakannya. Sang Guanche tersenyum dan berkata, keponakan guru Li Sun juga berkata, dia curiga bahwa orang yang menyelinap ke altar neraka dan membuat kekacauan adalah Xiao Fan, dan untuk menyelamatkan rubah langit berekor 9 di lembah Fenxiang kita secara diam-diam, mantra, hanya cermin inferno esensi 1000 api yang dapat membuka belenggu bau api inferno. Berdasarkan deduksinya, kemungkinan besar inferno mirror ada bersama Xiao Fan. Petik 2. Yun Yilan terdiam sejenak, tiba-tiba berkata, bagaimana menurutmu? Sang Guanche, dipisahkan oleh layar, wajahnya berubah, setelah beberapa saat dengan hormat berkata, saya juga berpikir ada kemungkinan yang sangat tinggi. Suara Yun Yilan, samar-samar terdengar dari balik layar, berkata, saat itu ketika saya bertemu dengan Daoxuan, pendeta Tao tua itu membual, sektenya sendiri untuk dibedakan dan lurus, dan selalu bersikeras pada cita-citanya, bahwa dia lebih suka melepaskan daripada untuk membunuh orang yang salah, dan telah menyanyikan pujiannya sendiri untukku. Apakah kamu masih ingat? Sang Guanche terkejut dan tidak mengerti mengapa Yun Yilan akan menyebutkan masalah lama ini tetapi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, itu benar, pada waktu itu saya juga berada di samping kakak senior dan ingat dengan sangat jelas, pendeta Daoxuan memang mengatakan itu. Yun Yilan tertawa samar, berkata, tapi sepertinya 10 tahun yang lalu, puncak Tongtian Bukit King Yun, ketika dia menggunakan pedang kuno Zuxian untuk menyerang murid bernama Zhang Xiaofan, mentalitas apa itu? Kemungkinan besar itu sudah agak membunuh orang yang salah lalu lepaskan. Petik 2. Sang Guanche terdiam, Yun Yilan tertawa pelan lalu berkata, kamu bisa pergi. Hal-hal di sini, saya masih akan menyerahkannya kepada Anda. Petik 2. Sang Guanche ragu-ragu sejenak, tetapi masih bertanya, lalu tentang Xiao Fan. Suara Yun Yilan terdengar jelas di atas layar. Lebih baik bunuh orang yang salah lalu lepaskan. Otot wajah Sang Guanche berkedut sekali lalu dia mengangguk dan berkata, ya. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, sosoknya menghilang ke dalam terowongan yang remang-remang dan sesaat kemudian, erangan dalam dari mekanisme penutupan terdengar, ternyata dia telah membuka pintu rahasia dan pergi. Di ruang batu yang sunyi, tawa Yun Yilan tiba-tiba terdengar, membawa jejak kesedihan dan sepertinya juga mencemooh. Apa yang kamu pikirkan? Mendorong semua itu ke Li Sun, mengklaim bahwa dia telah menyimpulkannya. Kamu pikir aku tidak akan mengetahuinya? 300 tahun yang lalu karena Anda melalaikan tugas Anda kehilangan cermin neraka tetapi setelah 300 tahun, saudara junior. Anda masih belum membuat kemajuan apapun. Hehe, hehe. Tawa yang sunyi dan suram, di ruang batu yang dingin, bergema. Setelah meninggalkan kediaman Tianxiang, Sang Guanche berjalan keluar dari pintu itu, untuk beberapa alasan,
bahkan dengan tingkat keahliannya, dia menghela nafas lega. Dia menenangkan diri, merenung sejenak dan kemudian menuju keluar. Setelah jalan berliku yang sudah dikenalnya, dia sampai di aula yang agak megah, sebuah papan bertuliskan 3 kata tertulis di atasnya. Balai Sungai Gunung. Nama itu, bersama dengan aula besar yang mengesankan ini, memberi kesan bahwa ia memandang dunia dengan rendah. Seseorang bertanya-tanya kapan nenek moyang lembah Fenxiang membangun aula ini untuk menerima tamu. Apakah mereka juga berpikir bahwa suatu hari nanti, mereka akan berada di peringkat pertama di dunia? Sang Guanche sambil memikirkan itu, perlahan masuk. Ada orang-orang yang duduk di aula, selain murid lembah Fenxiang yang berdiri di samping, para tamu di aula semuanya adalah orang-orang fraksi baik yang datang untuk menyampaikan salam mereka, sekitar 10 orang lebih. Li Sun duduk dan menemani mereka. Dan di mata Sang Guanche, yang terpenting adalah, kedua orang itu duduk tepat di depan. Lu Sueki, Fengxiang, 2 murid luar biasa dari 2 sekte paling terkemuka saat ini, tentu saja mereka mewakili sekte mereka, sehingga meskipun usia mereka tidak seperti para tetua lainnya, tetapi peringkat mereka melampaui mereka. Fengxiang, seperti biasa dalam jubah biksu putih kebiruan, senyum ramah di wajahnya, mengobrol dengan ramah dengan Li Sun, menjawab dengan tepat. Dan Li Sun dan Fengxiang, yang dianggap sudah saling kenal cukup lama, cukup senang bertemu satu sama lain, terbukti dari cara mereka berbicara. Hanya saja di sela-sela obrolan, mata Li Sun sering tertuju pada Lu Sueki yang sedang berbicara, duduk di samping Fengxiang. Sang Guanche melihat semua itu, saat itu semua orang telah memperhatikan dia berjalan ke aula dan berdiri satu demi satu. Sang Guanche tersenyum dan membalas salam, berjalan ke kursi kehormatan, matanya secara tak terduga juga melirik ke arah Lu Sueki dan Fengxiang. Mereka berdua memberi hormat padanya pada saat yang sama. Lu Sueki masih tidak berbicara. Fengxiang malah tersenyum dan berkata, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kesehatan paman guru Sangguan masih baik, memang beruntung. Sang Guanche menggelengkan kepalanya dan hehe tertawa, berkata, sudah tua, sudah tidak berguna. Berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk mengundang para tamu untuk duduk. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, selama beberapa tahun terakhir ini, reputasi Fengxiang di kuil Tianyin dan fraksi baik dunia seperti matahari di tengah hari. Semua orang sudah mengharapkan dia menjadi penerus kuil Tianyin, oleh karena itu kali ini dia mewakili kuil Tianyin. Puhong Guru berada di sini, itu tidak terduga. Tetapi di Bukit Qingyun, terdengar bahwa murid cabang utama, Su Yichai, di antara murid-murid muda, adalah yang paling dihormati oleh pendeta Daoxuan. Tetapi tentu saja publisitas yang dimiliki Lu Sueki selama beberapa tahun terakhir juga sangat mencolok. Kekuatannya, termasuk kecantikannya yang luar biasa, adalah sesuatu yang telah didiskusikan dengan baik oleh para kultivasi fraksi baik. Sang Guanche merenung, menduga bahwa kali ini sekte Qingyun mengirim Lu Sueki. Pasti ada tujuan lain tetapi tentu saja wajahnya tidak mengungkapkan itu, dan seperti biasanya, tersenyum dan berkata kepada kelompok itu, semuanya, diriku yang rendah hati, Sang Guanche, di sini saya sangat berterima kasih atas kepedulian sesama anggota fraksi untuk lembah rendah kita. Letusan gunung berapi beberapa hari yang lalu memang bencana alam langit dan bumi, karena berkah semua orang, lembah rendah kita belum mengalami kerusakan. Fengxiang tersenyum dan berkata, Amitabha, itu tidak mungkin lebih baik. Tetapi mendengar dari desas-desus itu, Master Lembah-Lembah Fengxiang, Senior Yun Yilan tampaknya memiliki beberapa kecelakaan. Guru terhormat saya Puhong Master selalu memiliki hubungan baik dengan Senior Yun dan karenanya mengizinkan saya untuk menanyakan atas namanya. Dengan kata-katanya, dia telah mengajukan pertanyaan yang ada di benak sebagian besar orang di aula, setelah semua tindakan Lembah Fengxiang pada periode ini tidak biasa, terutama setelah insiden besar seperti itu, penguasa Lembah Yun Yilan tidak mengungkapkan dirinya, itu benar-benar membuat orang merasa bingung. Untuk sesaat, semua orang saling mengikuti, mengalihkan perhatian mereka ke Sang Guanche. Sang Guanche tersenyum dan berkata, sebenarnya untuk memberitahu semua orang yang sebenarnya, saya baru saja datang dari kediaman Master Lembah, Tianxiang Residence. Semua orang segera membuat seru. Sang Guanche menunggu sampai kelompok itu tenang, berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah kerumunan, tersenyum dan berkata, niat baik dan perhatian semua orang, saya sudah menyampaikan masing-masing kepada Master Lembah. Master Lembah sangat berterima kasih.
Hanya saja kakak senior Yun benar-benar berada pada saat kritis pengasingannya sehingga tidak dapat keluar dan bertemu dengan para tamu, ingin meminta semua orang untuk memaafkan kami atas ketidakpantasan apapun. Petik 2. Setelah berbicara, dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya di sisi lain. Li Sun di sampingnya juga berdiri dan membuat gerakan yang sama dengannya. Kerumunan saling memandang. Setelah beberapa saat, Fei Xiang berdiri, tersenyum dan berkata, karena pelindung Sangguan telah mengatakannya, tebakan senior Yun pasti aman dan sehat, kami juga lega. Kami benar-benar telah mengganggu Anda selama periode ini. Petik 2. Sangguan Che dan Li Sun menjawab bersamaan, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Fei Xiang melirik Lu Sueki di sampingnya tetapi wanita itu tanpa ekspresi, seperti es, terutama kulitnya, hampir pucat seperti tembus pandang, tidak jelas dengan sedikit melankolis. Fei Xiang membuat senyum masam di dalam hatinya, dia tahu bahwa Lu Sueki tidak peduli apa, tidak akan pernah atas kemauannya sendiri berbicara dan berbicara atas namanya. Kesehatan senior Yun baik-baik saja maka itu tidak mungkin lebih baik. Selain kakak senior Li Sun yang baru saja disebutkan tentang beberapa pelaku kejahatan sekte jahat yang mengambil kesempatan untuk membuat masalah, apakah ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kita? Sangguan Che berhenti sejenak, berkata, para penjahat itu licik dan licik, suka memukul seseorang ketika dia jatuh, mereka mengambil keuntungan dari bencana alam dan diam-diam bergerak di lembah kita yang rendah, itu benar-benar menjijikkan. Untungnya pertahanan kami ketat dan berhasil mengusir mereka dari lembah. Meskipun kami tidak akan meninggalkan masalah itu tetapi sayangnya sampai hari ini kami masih tidak dapat menemukannya. Lembah Fenxiang telah mengirim banyak murid tetapi bahkan sampai sekarang, selain beberapa tokoh yang tidak penting, baru kemarin malam guru keponakan Li Sun dan Nona Lu Sueki melacak sekte jahat sekte Hehuan Jin Pinger, sayang sekali kami membiarkannya lolos lagi. Saat ini kami juga tidak tahu bagaimana kami harus menyelidikinya. Fei Xiang mengerutkan kening, sisa kerumunan juga tidak bisa berkata-kata dan sekte jahat hari ini telah berkembang dalam kekuatannya. Di atas itu Jin Pinger adalah wanita kejam yang bereputasi baik di dunia, para pembudidaya fraksi baik yang terampil itu mungkin juga tidak ingin menyinggung perasaannya. Dan di lembah Fenxiang, karena alasan yang berbeda, sebenarnya mereka tidak ingin sekte lain ikut campur. Segera Sangguan Che memberi isyarat kepada Li Sun dengan matanya, Li Sun mengerti dan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke dadanya dan berkata, saya yang rendah hati di sini berterima kasih kepada semua orang atas niat baik Anda, tetapi lembah Fenxiang akan melakukan yang terbaik, bahkan jika itu diperlukan, kami pasti akan menyelidiki masalah ini, karena itu kami juga tidak ingin menyusahkan semua orang. Petik 2. Tunggu, tiba-tiba, sebuah suara dingin, berbicara di sampingnya. Semua orang terkejut, menoleh untuk melihat, gadis sedingin es itu, Lu Sueki, yang selama ini diam. Wanita dingin ini sangat dihormati oleh dunia, wajahnya sedingin es, hanya saja di mata yang dingin, sepertinya ada secerca tidak jelas, apa sebenarnya yang dia pikirkan di dalam hatinya. Para penjahat itu, suaranya, bergema di telinga semua orang, kemungkinan besar pergi ke tempat yang disebut Seven Mile Cave. Orang-orang yang lain segera mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, hanya tubuh Li Sun yang bergetar sekali, segera matanya saat menatap Lu Sueki, memiliki ekspresi aneh lainnya. Kemarin malam saat berkelahi dengan para penjahat itu, kakak laki-laki Li Sun dan aku mendengar wanita jahat Jin Pinger berkata kepada, suaranya, berhenti, lalu kembali normal, melanjutkan, kepada sekte jahat Raja Hantu Sekte Xiao Fan, Seven Mile Cave, 3 kata ini. Sangguan Che mengerutkan kening, melirik Li Sun, berita ini, Li Sun entah kenapa, tidak memberitahunya. Di aula besar, untuk saat semua orang melihat ke lembah Fenxiang, Sangguan Che merenung dan kemudian tersenyum dan berkata, tanpa diduga Nona Lu memiliki petunjuk, karena memang begitu, lembah rendah kita akan segera mengirim seseorang untuk memeriksanya, adapun sesama pembudidaya fraksi kami, sebenarnya Anda semua tidak harus pergi, setelah semua, ini adalah perbatasan selatan, dan semua orang hanya datang untuk mengirim salam mereka kepada master lembah kami. Oleh karena itu niat baik semua orang, lembah rendah kami menghargainya. Semua orang setuju dengan pengakuan Li Sun, ketika semua orang sedang berbicara, diam-diam berdiri di belakang Sangguan Che dan menatap Lu Sueki. Tadi malam saat dia mengejar Jin Pinger, pertama, keterampilan Jin Pinger tidak di bawahnya,
Kedua, Jin Pinger selalu licik dan setelah menggunakan beberapa trik berturut-turut, dia akhirnya melepaskannya. Saat dia marah, dia ingat Lu Sueki masih berada di benteng Tianshui dan menghadapi Sekte Raja Hantu, Xiao Fan, dan bergegas kembali. Tanpa diduga di sepanjang jalan, dia bertemu dengan Lu Sueki yang kembali dengan pedangnya. Setelah bertemu dengannya, dia tidak bisa tidak terkejut. Lu Sueki saat itu tampak seperti kehilangan jiwanya, wajahnya pucat tanpa bekas darah dan pakaian putihnya bahkan memiliki bintik-bintik merah tua. Itu adalah bekas darah. Sambil khawatir, dia memanggilnya berturut-turut, yang kemudian membuat Lu Sueki tersadar dari lamunannya tapi dia hanya diam-diam menatapnya dan kemudian langsung kembali ke lembah Fenxiang. Gadis sedingin es ini, dengan mantan rekan sektenya Xiao Fan, di benteng Tianshui yang jompo itu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu pertarungan yang intens? Apakah itu pembicaraan? Entah bagaimana, ketika Li Sun memikirkan hal itu, kemarahan yang tak dapat dijelaskan melonjak di dalam hatinya. Ekspresinya berubah dengan perasaannya yang rumit, dan semua ini tidak luput dari pandangan Sang Guance. Hanya saja, kedua orang ini tidak pernah berbicara sepatah kata pun, dengan senyum di wajah mereka, berbicara dengan ramah. Pada akhirnya, diputuskan bahwa perwakilan sekte lain akan kembali dan karena sekte Lu Sueki dan Fenxiang memiliki hubungan yang mendalam dengan lembah Fenxiang, selain itu, informasi tersebut diberikan oleh Lu Sueki. Keduanya tetap tinggal dan akan pergi dengan orang lembah Fenxiang ke Seven Mile Cave untuk menyelidiki secara menyeluruh. Dan hampir pada saat yang sama, Xiao Fan dan Xiao Bai membawa Ash, muncul di Gunung Kepala Kuda. Melihat gunung tinggi yang menyerupai kepala kuda ini, Xiao Bai tersenyum manis dan berkata, legenda mengatakan bahwa ada gua yang dalam di bukit ini, dewa anjing yang disembah oleh orang Miao tinggal di dalamnya. Ada jalan setapak gunung yang sempit di kaki gunung, cukup besar untuk dilalui oleh satu orang saja, begitu melewatinya, itu akan menjadi gua 7 mil yang dihuni oleh orang-orang Miao. Xiao Fan tanpa ekspresi menatap gunung di depan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam berjalan di depan. Sejak tadi malam sampai sekarang, dia tidak berbicara sepatah kata pun. Xiao Bai berdiri di belakang, memperhatikan punggungnya, senyum tipis di bibirnya, dia berbalik dan menepuk bahu Ash, berkata, kalau begitu ayo pergi. Ash Zizi memanggil, menyeringai, tiba-tiba melompat turun dari bahunya, berlari ke depan dalam beberapa langkah, dengan suara Zhou, bergegas ke bahu Xiao Fan, duduk, berbalik dan melambai ke Xiao Bai. Xiao Bai menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan, mengikutinya. Berjalan ke jalan sempit pegunungan yang sempit, memutar dan berputar, di kedua sisi permukaan batu curam yang kokoh, batu-batu terdorong keluar sebentar-sebentar, jika seseorang tidak hati-hati, kepalanya bisa menabraknya. Dan melihat ke sekeliling dinding batu, tetesan air masih menetes di sebagian besar tempat, kolam air kecil terbentuk di mana aliran air paling deras. Di bagian atas dan bawah dinding batu, di area gelap, cukup banyak lumut hijau tua tumbuh di bebatuan, memberikan sedikit rasa dingin yang lembab ke udara. Xiao Fan dan Xiao Bai membuat beberapa belokan sebelum mereka berhasil keluar dari jalur gunung yang berusia bertahun-tahun yang tidak diketahui ini dan melihat matahari lagi. Hari ini, matahari baru saja terbit, berbeda dengan cuaca berkabut beberapa hari terakhir, malah tampak agak cerah. Baru saja berjalan keluar dari terowongan yang redup, di bawah sinar matahari, Xiao Fan dan Xiao Bai menyipitkan mata mereka secara naluriah, merasa bahwa sinar matahari yang mengalir turun dari langit tampaknya juga membawa lingkaran cahaya yang indah, menyinari mereka. Setelah beberapa saat mata mereka menyesuaikan, dari kejauhan suara aktivitas yang ramai perlahan menjadi jelas. Keduanya melihat ke depan, pemandangan terbuka tiba-tiba di depan mereka, dikelilingi oleh pegunungan, tanah datar subur dan terbuka muncul di depan mereka. Deretan bangunan dan blok-blok rumah yang kaya dengan gaya khas orang Miao menjulang tinggi dari tanah atau dibangun di sepanjang pegunungan atau menyatu dengan erat. Dan bahkan ada sungai kecil yang jernih, mengalir turun dari pegunungan lebat di depan, di tanah seperti surga ini, berkelok-kelok. Banyak rumah Miao dibangun di kedua sisi sungai. Dan di atas air, melihat dari jauh, orang-orang Miao membangun 3 jembatan dan semuanya tidak serupa. Satu adalah jembatan kayu dan yang paling sederhana, 2 pohon besar diikat bersama dan diletakkan secara horizontal melintasi tepian, yang menjadi jembatan. Adapun 2 lainnya, terbuat dari batu dan bahkan lebih khas. Dibangun dengan menumpuk batu-batu besar,
kasar dan padat, ditempatkan rata di mana permukaan air lebih sempit dan kemudian menggunakan lempengan batu yang tebal dan berat untuk ditumpuk di atasnya. Itu menjadi jembatan. Ini adalah cara sederhana dan praktis membangun jembatan di perbatasan selatan. Tapi jembatan batu terakhir malah dibuat dari batu-batuan kecil dan tanpa dermaga jembatan. Itu adalah jembatan lengkung, masing-masing batu saling menempel erat, tergantung di seberang sungai, jelas memiliki arsitektur khas Central Plains. Untuk melihatnya di sini, itu benar-benar membingungkan. Xiao Fan melihat semuanya dan terkejut tetapi tidak ada yang terlihat di wajahnya. Dia dan Xiao Bai terus berjalan maju, kerumunan secara bertahap menebal dan menjadi lebih hidup. Sebagian besar obrolan keras di sekitar mereka dalam bahasa Miao. Bagi Xiao Fan dia hanya mendengar omong kosong dan tidak bisa mengerti satu kata pun. Xiao Bai berjalan di sampingnya dan melihat sekeliling. Banyak orang Miao juga menoleh untuk melihat mereka, karena wajah mereka tidak dikenal sehingga sebagian besar melirik beberapa kali tetapi tidak menunjukkan ekspresi bermusuhan. Setelah berjalan sebentar, dia diam-diam berbicara kepada Xiao Fan, sepertinya perbatasan selatan dalam beberapa tahun ini memang menjadi sangat damai. Xiao Fan terkejut, bertanya dengan bingung, ada apa? Xiao Bai berkata, ketika saya datang ke sini terakhir kali, orang-orang Miao waspada dan waspada ketika mereka melihat orang luar, seperti mereka menghadapi musuh besar. Pada saat itu, persaingan di antara 5 suku itu keras dan kejam dan sering terjadi perkelahian di antara suku-suku. Jika orang luar berani datang ke Gua 7 Mil ini dan tanpa keterampilan untuk melindungi diri mereka sendiri, kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Tetapi melihat situasi hari ini, saya kira perkelahian pasti berkurang banyak selama beberapa tahun terakhir. Petik 2. Xiao Fan mengangguk sedikit dan melihat sekelilingnya. Sekarang mereka sudah berjalan ke tengah-tengah orang Miao. Jalan lebar ini berada di satu sisi sungai. Sebagian besar rumah orang Miao yang rapat ada di satu sisi sementara sisi lain adalah air sungai yang jernih, dengan banyak pepohonan hijau berjajar di tepi pantai. Sekilas, sebagian besar rumah Miao dibangun menggunakan kayu. Arsitekturnya sangat berbeda dari dataran tengah, persegi, sederhana dan tanpa hiasan, dan tulang binatang buas digantung di sudut rumah, pintu utama dan tepi dinding. Semakin ganas hewannya, semakin sering terlihat. Mungkin itu kebiasaan orang Miao untuk menunjukkan keberanian pemilik rumah. Kedua sisi jalan memiliki kios-kios yang didirikan oleh orang-orang Miao yang menjajakan barang-barang mereka tetapi sebagian besar barang-barang itu adalah bulu binatang liar, daging mentah dan hanya lebih jauh di depan, di tengah ada 1 atau 2 kios yang menjual perhiasan kecil, giok, dan lain-lain. Xiao Bai tersenyum dan berkata, bulu-bulu di sini semuanya berkualitas baik dan harganya sangat murah. Jika Anda ingin mendapatkannya, belilah di sini, itu sangat berharga. Bibir Xiao Fan berkedut tetapi dia tidak berbicara, terus berjalan lurus ke depan. Dia perlahan berjalan ke tepi sungai dan melihat ke bawah, airnya sangat jernih. Dari tepian, bahkan bebatuan di dasar sungai juga bisa terlihat. Jumlah ikan besar dan kecil yang berenang dan bermain-main di air bahkan tak terhitung banyaknya. Di kejauhan, seekor burung tampak melintas, mengepakkan sayapnya hingga mendarat di air, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, lalu dengan puas menutup sayapnya dan bergerak perlahan di permukaan air. Makhluk hidup surga dan bumi, di tempat ini, sangat harmonis. Xiao Bai perlahan datang, Asy yang entah bagaimana lagi pergi ke bahunya, dengan penasaran menjulurkan kepalanya dan mengintip ke dalam sungai. Apa yang kita lakukan sekarang? Xiao Fan bertanya dengan acuh tak acuh. Xiao Bai merenung sejenak, berkata, "Yah, untuk mengatakan masalah itu juga 300 tahun yang lalu. Jika pada saat itu orang itu tidak memiliki tingkat kultivasi kita maka kemungkinan besar dia sudah meninggal. Lebih baik kita cari dulu keberadaannya dari orang itu." Xiao Fan diam-diam mengangguk, berkata, "Di mana dia?" Xiao Bai tersenyum, menunjuk ke depan dengan jarinya, berkata, "Di sana." Xiao Fan mendongak, tiba-tiba terkejut. Tempat yang ditunjuk Xiao Bai adalah sebuah area jauh di dalam pemukiman Miao, dibangun di tengah-tengah gunung, sebuah bangunan teras batu yang jauh tinggi dari rumah-rumah Miao biasa. Xiao Fan mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Altar." Xiao Bai tersenyum dan berkata, "Itu benar." Xiao Fan tidak berbicara tetapi di dalam hatinya, dia merasa sedikit khawatir, bukan karena apapun kecuali fakta bahwa altar di perbatasan selatan memiliki arti khusus. Dia telah sering mengunjungi perbatasan selatan selama beberapa tahun terakhir,
meskipun dia sibuk dan sepenuh hati mencari suku dukun hitam misterius dan karena itu tidak terlalu memperhatikan adat perbatasan selatan tetapi untuk beberapa hal dasar, dia masih sadar. Di tanah perbatasan selatan, Zhuang, Miao, Tu, Li dan Gaoshan kelima suku ini, menguasai wilayah yang berbeda dan mungkin karena masing-masing suku berbeda sehingga masing-masing memiliki kepercayaan, dewa, dan agama yang berbeda tetapi di dalam suku yang berbeda, mereka semua memiliki kekhususan, tempat untuk menyembah dewa dan nenek moyang mereka dan itu adalah altar. Altar di antara suku-suku perbatasan selatan, memang memiliki status tinggi, bagi sebagian besar orang suku, sebagian besar waktu ketika dukun di altar berbicara dan kata-kata yang diucapkan oleh dewa misterius yang agung, tidak ada perbedaan. Di masa lalu ketika perang di antara 5 suku berada di puncaknya, itu sama sebelum setiap pertempuran, pertama-tama berkonsultasi dengan dukun di altar dan menjelaskan situasinya kepada dewa. Sampai dewa, juga berarti dukun besar secara pribadi memberikan izin, pemimpin suku kemudian bisa meluncurkan perang baru yang segar. Dengan demikian dapat dilihat, altar dan dukun di dalamnya, status seperti apa yang mereka miliki di perbatasan selatan. Dan setahunya, dukun itu selalu jarang menerima orang luar. Xiao Fan setelah terdiam beberapa saat, berbalik dan berbicara kepada Xiao Bai, itu adalah altar orang Miao, orang yang kamu sebutkan, jangan bilang. Xiao Bai tersenyum tipis dan menyelanya, itu benar, 300 tahun yang lalu, apa yang kulihat di sini, adalah bahwa dukun hebat di suku Miao menggunakan seni kuat pengembalian jiwa, menyelamatkan orang Miao yang 1 jiwa dan 3 bentuk fananya telah diserap oleh iblis-iblis roh gunung. Dukun Miao yang hebat, bibir Xiao Fan berkedut lagi, jika mengatakan bahwa dukun di altar memiliki posisi yang dihormati di suku perbatasan selatan, maka sebagai yang paling kuat dan dengan status tertinggi, dan menyampaikan dekrit dewa secara pribadi setiap kali, dukun itu juga bisa dikatakan sebagai dewa di mata orang-orang biasa. Jika seseorang berani menyinggung dukun agung, Xiao Fan tidak memiliki keraguan sama sekali, bahwa semua orang Miao di negeri ini dan bahkan semua orang Miao di seluruh perbatasan selatan akan dengan sekuat tenaga, melawannya. Xiao Bai memandang Xiao Fan dengan penuh minat, tersenyum dan berkata, jadi bagaimana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Fan meliriknya, sinar fajar menerpa wajahnya, seolah-olah membiaskannya, membawa kehangatan samar. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, berbalik dan menuju altar itu di tengah gunung, berjalan tanpa tergesa-gesa. Xiao Bai tersenyum dan mengikuti. Tempat ini, yang dikenal sebagai Gua 7 Mil, secara alami menutupi area seluas dan dikenal sebagai tempat tinggal terbesar orang Miao di perbatasan selatan. Saat mereka masuk lebih dalam, mereka dapat melihat semakin banyak orang Miao. Dari jalan yang cukup besar yang mereka lalui, jalan yang lebih kecil terus-menerus bercabang ke samping, seperti pohon besar yang bercabang dan berkembang. Melihat mereka berdua dari kejauhan, jalan di bawah mereka mengarah langsung ke altar di kejauhan, oleh karena itu juga menyelamatkan mereka dari kerumitan menanyakan arah. Saat mereka masuk lebih dalam, jumlah orang Miao yang memperhatikan mereka melintas juga meningkat, bisikan di sekitar mereka tak henti-hentinya. Hampir tentang waktu untuk menyeduh setengah cangkir teh, mereka sampai di kaki gunung besar yang tinggi tempat altar berada. Kemudian, mereka berhenti, bukan karena ragu-ragu tetapi karena tentara Miao yang ditempatkan di kaki gunung mencegah mereka. Xiao Fan merasa sedikit gelisah tetapi situasi di depan mereka tidak sepenuhnya tidak terduga. Tentu saja, sebagai altar suci tertinggi orang Miao, jika tidak ada peningkatan pengawasan, itu akan menjadi tidak biasa. Jumlah prajurit Miao yang menjaga kaki gunung sebenarnya tidak sedikit, sekilas, setidaknya ada beberapa pria berbadan sehat, baik dekat atau jauh mereka berdiri di jalan menuju gunung, berjaga-jaga. Saat ini yang menghalangi jalan mereka adalah 2 pria Miao yang berdiri di garis depan, mereka berpakaian seperti orang Miao biasa tetapi satu-satunya perbedaan adalah perisai kayu buatan rotan yang tampak tangguh dan tarik di dada mereka dan tangan mereka memegang tombak runcing panjang, sepertinya itulah perbedaan antara tentara Miao dan orang Miao biasa. Kedua orang Miao itu beberapa kali menilai Xiao Fan dan Xiao Bai dari ujung kepala sampai ujung kaki, setelah itu sebagian besar tatapan mereka tertuju pada wajah cantik Xiao Bai dan kemudian dengan lantang berkata, jili-jili hululu, huala luluha. Xiao Fan menoleh dan menatap Xiao Bai mengangkat bahu dan berkata, jangan tanya saya, di penjara begitu lama, bagaimana saya masih ingat bahasa lokal ini.
Xiao Fan tetap diam, berbalik dan berpikir sejenak, berkata, kami memiliki masalah mendesak dan ingin mengunjungi dukun agung Anda. Karena dia ingin bertanya, jadi tidak biasa pidatonya sekarang sedikit lebih sopan. Tapi ternyata, penghuni Miao ini jauh dari pemilik penginapan dan pelayan beradab di penginapan Tian Swiss Toket yang bisa mengerti bahasa dataran tengah. Setelah mendengar kata-kata Xiao Fan, kedua orang Miao itu mengerutkan kening lebih dalam, saling memandang tetapi juga mengangkat tangan, tombak panjang di tangan mereka. Wajah mereka khusyuk, berteriak keras, hu lulu hualala, lulu hu jilili. Xiao Fan terkejut dan untuk saat ini tidak berdaya, sejujurnya dia, untuk Bilu, berlari selama 10 tahun terakhir mencoba menemukan suku dukun hitam, dan sekarang dengan banyak kesulitan dia berhasil menemukan beberapa petunjuk, tetapi malah diblokir oleh tentara Miao ini. Dia sebenarnya sangat gelisah dan sangat ingin merobohkan orang-orang itu segera, berlari ke altar untuk menemukan dukun hebat apapun dan membiarkannya menyembuhkan Bilu. Hanya saja, bagaimanapun, dia bukan lagi pemuda bodoh itu dan tahu bahwa saat ini dia tidak boleh gegabah lagi. Jika keadaan menjadi lebih buruk, itu akan menghasilkan kebalikan dari hasil yang tidak diinginkannya. Tetapi sementara dia ragu-ragu, karena komunikasi mereka terputus, dia menggunakan tangannya untuk menunjuk sekali ke altar yang terletak di tengah gunung, dengan menggunakan suara yang sopan berkata, kami ingin naik ke altar Anda dan berkunjung ke dukun yang hebat. Dia tidak tahu apakah orang-orang Miao mengerti kata-katanya tetapi ketika dia menunjuk ke arah altar, segera semua orang Miao di sekitarnya, termasuk tentara Miao yang berdiri di kejauhan, dan juga termasuk orang-orang Miao yang mengikuti mereka untuk menonton, bersenang-senang, menjadi marah, dan mulai memarahi dan berteriak keras. Tentara Miao bahkan hualala mengepung mereka, mengepung mereka. Xiao Fan terkejut, Xiao Bai di sampingnya berkata dengan suara rendah, ya ampun, kamu mungkin telah melanggar tabu besar orang Miao. Xiao Fan dengan bingung bertanya, apa yang saya lakukan? Xiao Bai melihat kerumunan marah di sekitarnya, diam-diam berkata, bagi orang Miao, altar adalah tempat yang suci dan tak tersentuh, bahkan dalam percakapan sehari-hari itu tidak bisa disebut sembarangan. Menggunakan jarimu untuk menunjuk ke arah altar adalah tindakan yang bahkan lebih tidak sopan, itu sikap yang paling menghina bagi orang-orang Miao. Xiao Fan memelototinya, dengan marah berkata, hal yang begitu penting dan kamu sebenarnya tidak memberitahuku sebelumnya. Xiao Bai tertawa ringan, seolah mengungkapkan sebagian dari kecantikannya, dengan lembut berkata, pikirkan juga, aku telah dipenjara selama 300 tahun, bagaimana aku masih ingat begitu banyak. Xiao Fan kehilangan kata-kata lagi, untuk sesaat merasa kepalanya sedang berenang. Orang-orang Miao di sekitarnya melihat mereka tidak menunjukkan rasa takut dan malah tampak tenang dan mengobrol dengan tenang di antara mereka sendiri. Pria itu setidaknya masih tampak cemas, wanita itu malah terlihat sama sekali tidak peduli dengan orang-orang Miao di sekitarnya, tersenyum manis, menatap sekeliling. Ada banyak wanita Miao di sekitar mereka, menyaksikan penampilan anggun Xiao Bai. Mereka semua diam-diam iri tetapi ketika mereka melihat lebih banyak lagi, mata pria Miao bersinar saat menonton Xiao Bai, segera terjadi kehebohan di tempat kejadian. Seketika, Jili Huala, suara berulang kali terdengar, sebagian besar adalah bahwa pasangan berzinah yang menghina altar suci ini, kejahatan mereka tidak dapat diampuni dan harus dieksekusi dengan kematian 1000 pisau. Sementara tentang itu, ada beberapa pemuda yang mau tidak mau mencoba membantah dengan beberapa kata, mengatakan bahwa yang menghina altar adalah bahwa pria dan wanita itu tidak melakukan kesalahan, mengapa tidak membunuh pria itu dan pergi, wanita itu juga akan baik untuk menjadikannya istri saya. Sebelum mereka bisa selesai, beberapa pria itu segera ditenggelamkan dalam kerumunan wanita Miao. Oleh ibu mereka, kakak perempuan, adik perempuan, bibi. Bibi ketiga, bibi keenam dan bahkan wanita Miao yang tidak memiliki hubungan dengan mereka. Terkena tangan mereka atau ditendang dengan kakinya atau ditarik rambutnya atau dicengkeram telinganya, ditinju matanya atau dipukul di dadanya, toh tangan dan kaki dicurahkan dari langit, meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Setelah beberapa saat, putong-putong, suara terdengar berturut-turut, orang-orang itu satu persatu dengan memar dan wajah bengkak terlempar ke sungai, menciptakan gelombang air yang besar. Para wanita Miao yang galak, bisa terlihat dengan jelas. Para prajurit Miao itu tidak mengharapkan reaksi yang begitu besar dari para wanita Miao itu, dan bahwa mereka sebenarnya lebih marah daripada para prajurit yang hanya memenuhi syarat untuk menjaga altar.
karena mereka yang paling setia dan tabah, merasa sangat jijik terhadap orang luar yang telah menghina mesbah dan memukuli mereka yang membuat pembelaan atau pendapat sedikit pun. Prajurit Miao di garis depan itu sepertinya adalah pemimpin para prajurit Miao itu. Dia melirik para pemuda yang masih menangis di sungai, terbatuk sekali dan menatap Xiao Fan dan Xiao Bai. Segera wajahnya berubah, dan tanpa melihat Xiao Bai sama sekali, menatap tajam ke arah Xiao Fan, seolah-olah dia takut orang ini akan tergelincir atau takut pandangannya sendiri akan mengembara. Dengan suara marah yang keras dia berkata, "Haha lulu jili, li, huala jili hululu." Selama di Xiao Fan, dia juga sangat khawatir, meskipun dia tidak tahu mengapa tiba-tiba ada sekelompok besar wanita Miao datang bersama dan memukul beberapa orang muda Miao itu dan melemparkan mereka ke sungai, tetapi berasumsi bahwa orang-orang Miao adalah dari suku yang berbeda dan kemungkinan besar memiliki kebiasaan aneh, jadi dia tetap tenang. Tetapi karena dia tidak dapat berkomunikasi dengan orang-orang Miao itu dan dia sendiri tanpa sadar telah melanggar tabu besar orang-orang Miao, membuat marah orang-orang Miao. Karena orang-orang Miao di sekitar mereka meningkat, meskipun dia dan Xiao Bai adalah pembudidaya dataran tengah, dan jelas tidak takut pada sejumlah besar orang Miao, atau bahwa mereka tinggi dan kuat, tetapi sayangnya saat ini dia benar-benar membutuhkan bantuan dari suku Miao ini. 10 tahun itu, dari harapan ke kekecewaan dan ke hampir putus asa, itu benar-benar menyiksa. Sekarang tiba-tiba ada harapan yang luar biasa menyala sekali lagi. Tidak peduli apa dia tidak mau melepaskannya dengan mudah. Tetapi saat ini dia tidak dapat berkomunikasi dengan mereka dan jika dia memberi isyarat lagi, itu mungkin tidak akan tersampaikan dengan baik, dan bagaimana jika lagi dia tanpa disadari melakukan tabu Miao lainnya, itu akan terlalu tidak adil. Dia berdiri di sana, tidak bisa memaksakan jalannya dan bahkan tidak mau pergi. Dalam dilema, itu benar-benar keadaan yang canggung. Dan orang-orang Miao di sekitarnya setelah melihat bahwa kedua orang itu tidak dapat bertobat dan masih berdiri di sana tanpa berkata-kata, pria itu masih memiliki ekspresi kecemasan tetapi wanita itu benar-benar tersenyum lebih mempesona dan tampak lebih bahagia dikelilingi. Senyumnya menjadi lebih dan lebih manis, dan bahkan masih tersenyum pada beberapa pria Miao yang sedang menatapnya, langsung membuat pria-pria itu pingsan. Para wanita Miao di sekitarnya melihat semuanya dan segera seperti pot meledak. Itu benar-benar sudah cukup, keributan menjadi lebih keras dan hampir menenggelamkan mereka berdua dalam air liur. Tampak seperti kerumunan akan lepas kendali, para wanita Miao di kerumunan akan menyerbu, untuk mengajarkan penggoda genit ini pelajaran yang baik, atas nama dewa di altar untuk melampiaskan keluhan mereka, teriakan keras datang dari belakang para prajurit yang menjaga jalur gunung. Suara itu mengesankan dan kuat dan benar-benar dapat menekan keributan yang dibuat oleh begitu banyak orang, dan suara itu dipenuhi dengan otoritas. Orang-orang Miao di sekitarnya sepertinya mengenali suara itu dan langsung terdiam, memandang ke atas gunung, ternyata orang ini memiliki prestise yang tinggi di antara orang-orang Miao.